salib Katolik. Seperti apakah salib Katolik itu? Kita ingat kesimpulan yang pertama. Dalam hal relasi Katolik dan Protestan secara historis, jangan lupa secara historis, tidak ada salib Protestan, yang ada hanyalah salib Katolik. Sekali lagi, Anda yang Protestan, Anda yang menganut ajaran gereja reformasi, jangan baper dulu di bagian ini. Yuk kita simak bagaimana penjelasannya. Ingatlah bahwa secara historis, lagi-lagi aku harus mengingatkan secara historis, persekutuan gerejawi Protestan keluar dari tubuh gereja Katolik yang satu. Jadi simpelnya adalah sejak tahun 1521 orang-orang yang kemudian keluar dari gereja Katolik itu membentuk persekutuan gerejawi yang pada tahun-tahun selanjutnya akan disebut kelompok Protestan atau kelompok reformasi. Tapi ingat, dulu awalnya semuanya adalah orang Katolik. Protestan pertama adalah orang Katolik. Ini harus diingat. Maka aku katakan secara historis, jangan pernah lupa. Pada awal mula 1500-an awal tidak ada orang Protestan. Dan semua Protestan awal adalah orang Katolik. Kita bisa mengingat seperti ini bagiannya ya. Dulu semuanya orang Katolik di Eropa sana. Kemudian mulai dari protesnya Martin Luther, seorang ex-Romo tahun 1521. Ada juga yang menyebut 1520. Lalu membentuk satu kelompok yang dulu memang belum ada namanya. Tapi kemudian pada tahun-tahun berikutnya dinamakan Protestan atau kelompok reformasi gereja. Awalnya ya hanya satu kelompok saja. Kelompok yang terpisah dari gereja Katolik. Tapi kemudian di antara kelompok Protestan itu terpecah-pecah dan terbagi-bagi karena persekutuan gerejawi Protestan kemudian membentuk sekte-sekte yang terpisah satu sama lain. Ini juga ingat, ini adalah konteks historisnya. Tentu sekali lagi Anda yang Protestan tidak perlu baper karena ini saya bersumber dari konteks historis. Anda boleh mengecek. Yang namanya historisitas, namanya kesejarahan, kita bisa cek, kita fair satu sama lain, tidak perlu untuk menjelekan atau apa saja. Tapi ini konteksnya bagaimana sejarah awalnya. Jadi awalnya memisahkan diri dari gereja Katolik, tapi kemudian di antara orang-orang Protestan itu sendiri, yang ingat awalnya adalah semuanya Katolik, awalnya, akhirnya terpisah satu sama lain. Kalau digambar kurang lebih akan menjadi bagian seperti ini. Gereja Katolik tetap satu, kemudian persekutuan gerejawi Protestan atau reformasi akhirnya terpecah-pecah dalam berbagai macam sekte, aliran, denominasi, whatever namanya apapun. Tapi intinya dalam pecahan-pecahan yang tidak lagi menyatu dalam satu kesatuan persekutuan. Demikianlah pemahaman sejarah itu. Dengan pemahaman sejarah yang seperti itu, kita kemudian menjadi tahu bahwa Protestan membawa sebagian ajaran dan tradisi gereja Katolik. Ingat perkataanku, Protestan awal orang Katolik. Maka ajarannya ya ajaran Katolik, tradisinya tradisi Katolik meskipun tidak dibawa semua. Ada sebagian yang ditolak, ada sebagian yang dibawa. Nah itu konteksnya. Tapi bagaimanapun apa yang dianut oleh Protestan adalah ya Katolik punya juga. Bahkan Alkitabnya, ya Alkitab Katolik juga. Meskipun nanti dalam beberapa hal ada yang tidak setuju dengan adanya Deuterokanonika. Tapi itu tema yang lain. Dalam konteks pembicaraan kita, salah satu yang dibawa adalah salib. Bentuk salib, ya terutama yang salib Latin, nanti akan ada penjelasan yang lebih lanjut, itu salibnya Katolik tentu saja. Jadi Protestan ketika memisahkan diri dari gereja Katolik, membawa salah satu tradisi mengenai bentuk salib itu. Kalau kita bertanya, salib yang mana? Salib yang mana? Coba. Ya salib Katolik tentu saja. Tidak ada salib yang lain dalam konteks itu. Maka pada bagian awal tadi aku mengatakan tidak ada salib Protestan, yang ada salib Katolik. Sekali lagi, yang Protestan jangan baper ya. Karena saya mendudukan perkaranya secara historis, secara kesejarahan. Karena kita semua perlu ingat, Protestantisme keluar dari tubuh gereja Katolik. Justru karena keluar dari tubuh gereja Katolik, maka tradisi-tradisi Katolik ada yang kemudian dibawa. Memang ada yang kemudian ditolak. Gereja Katolik yang kita bicarakan dalam hal ini adalah gereja Barat alias gereja Latin. Karena pada tahun 1500-an, gereja yang satu sudah terpecah menjadi beberapa bagian. Nanti Anda boleh searching di channel YouTube Katkit mengenai itu.
Jadi pisahnya Protestan itu keluar dari gereja Barat atau juga sering disebut sebagai gereja Latin. Ini beberapa istilah yang cukup penting untuk diketahui konteksnya. Disebut gereja Katolik ya karena mencakup keseluruhan dunia, kemudian disebut gereja Barat karena itu konteksnya Eropa bagian Barat. Kalau Eropa bagian Timur itu namanya gereja Bizantin. Kemudian Timur Tengah itu lain lagi. Disebut juga gereja Latin karena bahasanya. Eropa Barat itu berbahasa Latin, dalam liturginya liturgi Latin, maka juga sering disebut gereja Latin. Kalau di Eropa bagian timur, Rusia, Ukraina yang sekarang pada perang itu sering disebut gereja Bizantin atau gereja Yunani, mengingat bahasanya adalah Yunani. Oke, ini konteks sejarahnya, tidak perlu terlalu dalam, hanya supaya kita paham, gereja Katolik, gereja Barat, gereja Latin, mengacu pada gereja yang sama, dari situlah Protestantisme keluar. Membawa salib salah satunya. Yang dibawa tentulah salib Latin karena gereja sumber asalnya adalah gereja Latin. Jadi salib yang diadopsi kaum Protestan adalah salib gereja Latin. Tentu bukan salib gereja Bizantin karena Bizantin adalah kelompok gereja yang ada di timur. Yang kita sekarang menyebutnya gereja-gereja ortodoks timur. Mengapa salib Latin sih? Kenapa Protestan kemudian mengadopsi salib Latin? Ya simpel saja. Karena mereka keluar dari gereja Latin. Salib yang diketahui ya salib itu yang selama ini digunakan ketika mereka adalah orang-orang Katolik, ya salib Latin, bukan salib yang lain. Jadi sesimpel itu kenapa yang digunakan adalah salib Latin. Sesimpel bahwa Protestan keluar dari gereja Latin. Gereja kita, Katolik di Indonesia ini juga gereja Latin karena menggunakan ritus Latin.